الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa syirhum ala ma'niddin rabbi khtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna taqullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama takwa kepada Allah menurut kemampuan kita masing-masing. Demikian itu perintah Allah dalam Al-Quran. Fattaqullaha mastata'tum. Untuk selanjutnya Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Fikru sa'atin, ibadah berfikir 1 jam, khairun lebih bagus, min ibadati sittina sanatan, daripada ibadah tanpa pikir 60 tahun. Satu jam ibadah berfikir lebih baik daripada 60 tahun ibadah tanpa berfikir. Seandainya 2 jam saja lebih baik daripada 120 tahun ibadah tanpa fikir. Bila Lailatul Qadar semalam lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Tetapi ibadah berfikir semalam lebih baik daripada 720 tahun. Subhanallah, begitu hebatnya ibadah berfikir. Apa sebab demikian itu? Banyak sebab-sebabnya. Sebab ibadah berfikir itu menimbulkan kesadaran, dan kesadaran menimbulkan amal yang positif. Itu sebab pertama. Banyak orang yang beragama tetapi tidak sadar beragama.
Buktinya orang agama banyak melanggar rambu agama. Itu bukti beragama tapi tidak sadar beragama. Banyak orang yang beriman tapi tidak sadar beriman. Banyak orang yang menjadi anggota masyarakat tapi tidak sadar bermasyarakat. Banyak orang sebagai warga negara tapi tidak sadar sebagai warga negara. Banyak orang membaca la ilaha illallah setiap hari tapi tidak sadar bertauhid. Padahal kalimat yang diucapkan itu kalimat tauhid. Banyak orang yang bertakbir Allahu Akbar tapi tidak sadar bertakbir, tidak sadar bahwa Allah itu maha besar. Banyak orang membaca subhanallah tapi tidak sadar bertasbih. Itu sebabnya. Kalau semuanya itu dikerjakan tanpa kesadaran, untuk apa tidak sadar mengerjakan itu? Kan seperti orang yang kehilangan akal pikir. Itu sebabnya. Sebab yang kedua. Jadi kalau sebab yang pertama itu berpikir menimbulkan kesadaran, kesadaran menimbulkan perbuatan yang positif. Sekarang sebab yang kedua. Yang kedua, pikir itu seperti mikroskop, seperti kata kaca pembesar. Sesuatu yang tidak bisa dilihat keajaibannya oleh mata kepala, tapi kalau dilihat oleh mata pikir, tampak besarnya. Contoh yang gampang saja. Gampang. Dalam waktu 1 tahun 12 bulan. Coba diteliti. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 1 tahun, baik pun peristiwa yang positif maupun peristiwa yang negatif. Apakah ada satu saja peristiwa yang membandingi dahsyatnya Idul Fitri? Coba cari. Tidak ada satu pun yang bandingi hebatnya, dahsyatnya, besarnya pengaruh Idul Fitri. Tidak ada. Karena besarnya Idul Fitri meningkatkan di bidang produksi, baik pun produksi pakaian maupun produksi makanan. Orang menghadapi Idul Fitri bagaimana? Sibuknya meningkatkan produksinya, pabrik, toko-toko, semuanya karena pengaruh Idul Fitri. Pengaruh Idul Fitri besar di bidang transportasi. Bagaimana peningkatan transportasi udara, laut, daratan,
jalan-jalan diperbesar agar tidak macet. Semuanya itu pengaruh Idul Fitri. Belum pengaruh Idul Fitri besar di bidang ekonomi. Bagaimana negara untuk meratakan ekonomi sampai sekarang belum berhasil. Tapi Idul Fitri, harta benda yang numpuk di kota-kota besar bisa diratakan merata oleh Idul Fitri. Dari kota besar mengalir ke kota provinsi, provinsi dari kota provinsi mengalir ke kota-kota kabupaten, dari kota-kota kabupaten mengalir ke kota-kota kecamatan, dari kecamatan mengalir ke desa, seluruh mengalir menjadi pemerataan. Itu pengaruh Idul Fitri. Di bidang-bidang lain bagaimana? Puluhan juta manusia di Indonesia itu semuanya diputar oleh Idul Fitri, sehingga kota-kota besar seperti disapu oleh Idul Fitri, lengang, tinggal gedong-gedong bersaksi bisu memenuhi desa-desa. Siapa yang menyapu bersih itu sampai lengang, kota besar jadi mati, desa mati menjadi hidup? Adalah Idul Fitri. Tapi mengapa tidak dipikir, tidak tampak? Karena tidak berpikir. Semua mengalami Idul Fitri, tapi belum tentu orang yang mengalami Idul Fitri itu berpikir tentang Idul Fitri. Itu contoh satu saja. Satu saja. Yang jauh dari dekat, yang dekat tambah erat. Pengaruh Idul Fitri bagaimana? Besarnya pengaruh Idul Fitri menjadi masyarakat yang tolong menolong. Itu dari segi sosial, tolong menolong, hormat menghormati, harga menghargai, maafun bil maafi, halalun bil halali, bukan haramun bil haram, bukan. Itu pengaruh Idul Fitri. Belum lainnya dari segi mudik, bagaimana orang berjubel-jubel, semua ingin mudik semua. Siapa yang merintah itu? Itu ada pengaruh besar dari itu. Sayangnya orang-orang yang membicarakan mudik setiap hari dan menyaksikan, sayangnya tidak berpikir mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Lupa kita ini tengah-tengah sibuk akan mudik. Semua manusia akan mudik. Mudik itu kembali kepada kampung asalnya itu mudik. Kita semuanya ini siap-siap akan kembali kepada kelanggengan keabadian. Karena kita kesini hanya mendatang saja, datang saja, bertamu. Kita ini akan mudik, semua akan mudik. Gedong-gedong akan kita tinggalkan semuanya, tidak kita bawa. Berpikirkah orang begitu banyaknya bahwa dirinya akan mudik? Jarang. Itu karena tidak ibadah berpikir. Tiap-tiap orang mudik ada
bekal yang dibawa pulang. Macam-macam dibawa pulang. Untuk apa? Untuk kebahagiaan di kampungnya. Kita akan mudik ke alam abadi. Bawa apa kita? Apa yang akan kita nikmati di sana? Kalau kita mudik. Quran menerangkan watazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya yang kita bawa satu saja, tidak perlu banyak-banyak, membawa takwa. Hanya itu, ingat, membawa takwa. Itulah sebabnya kita diwajibkan puasa bulan Ramadan. Ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Itulah hebatnya ibadah berfikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seluruh yang ada pada diri kita ini, luar dalam, mata, telinga, hidung, jantung, hati, sampai tidur, semuanya itu ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Semuanya yang di luar diri kita, langit, bumi, malam, siang, gelap, terang, panas, dingin, lautan, daratan, semuanya ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Semuanya itu alat Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah memperkenalkan diri melalui siang, Allah memperkenalkan diri melalui malam, Allah memperkenalkan diri melalui diri kita sendiri. Tapi karena jarang ibadah berfikir, jarang, maka ayat-ayat Allah itu hanya dilalui saja. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard wa hum anha mu'ridun. Tak terbilang ayat-ayat Allah langit dan bumi, hanya kamu lalui saja, liwat saja, sedang kamu melengos berpaling kepada ayat-ayat Allah itu. Kenapa? Karena kita tidak ibadah berfikir. Tidak. Dalam Al-Quran surah Saffat, wabil laili afala ya'qilun. Dengan adanya malam, apa kamu tidak menggunakan akal pikir? Selama kita tidak menggunakan akal pikir tentang apa-apa yang ada di dalam ajaran agama, selama itu kita beragama akan mendapat kulitnya saja, boneka saja, tidak akan merasakan rahmatnya beribadah. Itu tidak akan. Jadi tempatnya rahmat ibadah itu di balik ritual-ritual ini. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya agama Islam? Tidak berpikir tentang sholat tapi tidak berpikir tentang sholat.
Wudu tidak berpikir tentang wudu. Bagaimana mungkin bisa rahmatan lil alamin? Bukan Al-Quran yang salah, kitalah yang salah. Kita sendiri yang salah. Oleh sebab itu ibadah berpikir 1 jam lebih baik daripada 60 tahun. Khotbah ini mengajak kepada seluruh warga Siddiqiyah belajar ibadah berpikir. Kalau kita hanya ibadah ritual-ritual saja, ritual wudhu, ritual sholat, ritual zakat, ritual poso, ritual umroh, ritual haji, hanya berapa? Kita akan memperoleh berapa? Tapi kalau kita ibadah berpikir, seperti usia kita bisa ribuan tahun. Warga Siddiqiyah ini saya ajak belajar ibadah berpikir, jangan terbatas di ritual-ritual saja. Jangan terbatas di ritual-ritual saja. Ini memang kebanyakan seluruh dunia, kebanyakan hanya ritual-ritual saja. Bagaimana lebih besarnya lagi ibadah berpikir? Coba pikirkan seluruh bangunan yang ada di dunia ini, apa bangunan berupa kota, berupa gedung-gedung pencakar langit, dan rumah-rumah, pakaian yang kita, semuanya itu dirancang oleh pikir manusia lah yang merancang semuanya itu. Baik pun kendaraan di atas, di daratan, di dalam laut, semuanya itu yang merancang pikir. Tapi mengapa kita kok jarang berpikir? Hanya melekat pada panca indera dzahir. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dicium, apa yang dirasakan oleh lidah. Kalau begitu saja, apa bedanya dengan khayawan-khayawan itu melekat panca indera yang tidak mempunyai pikiran? Inilah kesalahan kita, kesalahan besar. Sayang kita diberi pikiran tapi tidak berpikir. Dalam Al-Quran surat Rum, Allah bertanya, afalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma bil haqq. Apakah kamu tidak berpikir tentang apa-apa yang ada di dalam dirimu? Kita harus jawab sendiri-sendiri karena ini pertanyaan Allah. 3 kali Allah tanya dalam Al-Quran, dalam surat Saba. Afalam yatafakkaru fi anfusihim. Kemudian tanya lagi dalam surat Al-Am, afala yatafakkarun, apa kamu tidak berpikir? Kata fikir itu di dalam Al-Quran ada 18, tersebar di dalam 15 surat. Kalau kita sudah belajar berpikir mengenai yang dohir-dohir ini saja, baru tahap yang ketiga, kita belajar berpikir menurut tasawuf. Bagaimana berpikir menurut tasawuf? Lain caranya, lebih halus lagi. Yang kasar saja belum, apalagi yang halus. Berpikir tentang tasawuf itu, tanya,
Apakah kamu tidak berpikir tentang pikirmu itu sendiri? Ini berpikir tentang tasawuf. Pikiran kamu perintah garap segala yang ada, tapi kamu tidak mikir pikiran itu sendiri. Ini lebih jarang lagi ini. Yang jelas saja di mukanya itu kan jarang dipikir. Yang dipikir itu apa? Ini yang sayang saya. Kemungkinan di kalangan Siddiqiyah ini masih banyak, apalagi di luar Siddiqiyah. Kadang-kadang banyak guru dai-dai itu yang saya lihat di TV-TV, mungkinkah itu berpikir gayanya seperti dagelan? Na'udzubillah min dalik. Saya aja yang mau, yang tidak mau tidak apa-apa, tidak rugi yang mengajak, itu enggak rugi. Yang rugi yang diajak, yang tidak mau. Mari kita ibadah, belajar ibadah, berpikir. Dalam surat Zariyat ayat nomor 21, surat Zariyat bunyinya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi, dan di dalam, anfusikum, jiwamu, afala tubsirun, apa kamu tidak melihat? Ini perintah bukan melihat dengan mata zahir. Mata zahir tidak bisa melihat dalam jiwa. Mata pikir. Nah, ini pertanyaan. Kalau saya membaca ayat ini di waktu tenang, pernah di waktu malam gelap gelita hening, saya baca, saya nangis. Masa keliru saya tidak memikir apa yang ada pada diri saya sendiri. Sedang banyak saya pikir, tapi tidak mikir diri kita sendiri. Apalagi mikir hidup, lebih sulit lagi. Yang dipikirkan bagaimana kemajuan ini, kemajuan kemana? Tidak pernah berpikir kepada diri. Sampai yang dipikir kemajuan dirinya tidak pernah dipikir. Mana mungkin maju? Nah, ini payah, sepayah-payahnya. Kalau dilihat dari segi ibadah, berpikir. Baru kali ini saya dalam khutbah ini saya mengajak ibadah berpikir. Memang sulit. Oleh sebab sulit, jajallah, dicoba. Ya sulit itu tempatnya pahala yang terbesar. Kalau tidak mau sulit, ya jangan hidup. Memang itu mesti menghadapi kesulitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Rum ini lebih sulit lagi. Surat Rum bunyinya, ya'lamuna dhahiron minal hayatid dunya. Ya'lamuna, kamu yang kamu ketahui itu dhahiron, zahirnya saja.
minal hayati dunya, dari kehidupan dunia. Kulite saja, buku setok sing kok urui. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka terhadap akhirat mereka lupa. Akhirat dilupakan. Yang diingat-ingat kulite dunya tok, kulite kehidupan dunia. Tapi akhirat dilupakan. Bayangkan kata-kata ini. Akhirat dilupakan. Pernahkah kita di akhirat? Kalau tidak pernah, mengapa dikatakan dilupakan? Pernah, cuma dilupakan. Gimana akhirat? Dipikirlah dalam diri kita. Gimana itu akhirat itu? Apa besok? Apa akhirat itu dalam tanah? Itu dunia itu. Akhirat itu alam lain. Sedang alam lain kita alami setiap hari. Setiap hari kita mengalami di alam lain itu, yaitu masal-masal alam akhirat. Cuma kita lupa. Kemudian dicari di mana itu alam akhirat. Salahnya tidak berpikir. Berpikirlah. Tidak usah saya terangkan dalam mimbar ini. Cari sendiri. Mengapa mengalami setiap hari kok lupa? Kok lupa? Aneh bin ajaib. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa beribadah, berfikir. Ja'alanallah wa iyyakum minal zakirin. Amin. Wa adkhalna wa iyyakum fil sholihin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Amin. Wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Innahu ta'ala jawadun karimun baru raufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyul Mustafa al-akhyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqullah ittaqu minallahi fudul akbar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin fadafi'nakum. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir amin lil mu'minina wal mu'minat amin wal muslimina wal muslimat Rabbi ij'al hadza baladan Indonesia amin
Rabbi ja'al hadza Amin. baladan Indonesia Amin. aminah Amin. wa ja'al hadza Amin. baladatun thayyibatun Amin. Rabbun ghafur Amin. ibadallah innama ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanharu 'anil wal munkari wa yanha 'anil ma'ruf wa dzkurullaha al-'azim wa dzkurkum wa la dzikrullahi akbar.